Baik Ustadz Erik, kita sekarang menuju ke Jawa Timur. Pedasnya harga cabai rawit tahun ini dirasakan nikmatnya oleh para petani cabai rawit di Mojokerto. Dari keuntungan hasil panen, para petani pun ramai-ramai membeli sepeda motor, mobil, hingga merenovasi rumah yang semuanya dibayar kontan. Kini ada kesibukan baru di rumah para petani cabai rawit di Desa Pucuk, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Pagi hari jadi saatnya membersihkan mobil baru. Ya, inilah berkah panen cabai rawit. Harga jual yang meroket mendatangkan keuntungan menjulang bagi para petaninya. Harga cabai rawit di tingkat petani kini mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dengan keuntungan tersebut, banyak petani yang memanfaatkannya untuk membeli mobil maupun sepeda motor yang dibayar kontan. Senyum sumringah pun tampak kerap mengembang di raut wajah para petani cabai rawit. Kemungkinan udah 100-an juta ya? 100 juta. Bu, uang sebanyak itu dibuat apa aja Ibu? Ya ini pertama udah beli sepeda motor PCX, yang kedua kemungkinan mau membangun itu. Bangun apa? Rumah? Iya, pinggirin rumah. Renovasi rumah ya, gitu ya? Ya. Sejumlah petani juga mulai merenovasi rumah mereka. Salah satunya Wuliati. Dari total keuntungan Rp125 juta yang diraupnya, ia sisihkan Rp50 juta untuk membangun dapur. Sementara sisanya dipakai bayar utang dan modal tanam tahun depan. Saya dulu kan ini dapur, kalau sudah ya alhamdulillah, kalau ada lebihnya ya buat kebutuhan kalau orang tani, kalau sudah kemarau lah enggak punya penghasilan apa-apa. Panen cabai rawit yang merupakan komoditas unggulan di Desa Pucuk masih berlangsung. Selain di Desa Pucuk, petani di sejumlah desa lain seperti Temu Ireng, Suru, dan Jatirowo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto juga merasakan nikmatnya pedas cabai rawit tahun ini. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya, Masya Allah, harga cabai yang mahal di pasaran ternyata membawa berkah bagi para petani cabai karena mereka tentu saja mendapat keuntungan yang menjulang dari penjualan cabai yang mereka tanam. Nah, Ustadz Erik, bagaimana hukum menurut Islam yang mengatur tentang jual beli antara pedagang dan pembeli ini, Ustadz? Apakah diperbolehkan penjual menentukan harga setinggi-tingginya kepada pembeli, Ustadz? Ini alhamdulillah, ini. Beginilah cara Allah memberikan rizki ya kepada hambanya, tidak diduga-duga ya. Ini haitsu min la yahtasib itu seperti ini, dikasih rizki yang tidak diduga-duga, tiba-tiba naik cabainya kan, ininya rawitnya. Begini, pernah satu hari di Madinah itu terjadi semacam semacam krisis atau ada ekonomi lah, permasalahan ekonomi. Kemudian beberapa pengusaha datang ke Rasulullah SAW untuk menegaskan, wahai Rasulullah, tetapkan harga. Ini Rasulullah SAW, kata Rasulullah, enggak, biar Allah yang menetapkan harga. Gitu. Artinya sebetulnya ya ini buktinya gitu ya, bahwa sebetulnya kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau ini menjadi pengawas pasar untuk bukan menetapkan harga, tetapi untuk menyeimbangkan harga. Jadi ketika supply dan demand ini bisa diseimbangkan, insya Allah harga itu akan kemudian stabil atau misalnya terkendali. Tetapi ketika demand tinggi, supply kurang, ini kan harganya kemudian akan tinggi. Nah inilah yang bagaimana Umar itu menjadi pengawas untuk kemudian memasukkan barang-barang yang langka atau misalnya sedang dibutuhkan. Kemudian ya ini permasalahan membalans dengan ekspor impor dan lain-lain. Tapi tidak bisalah kemudian kita menetapkan harga. Nah itulah kemudian kenapa juga kita belajar kalau ekonomi syariah itu, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah lah yang menetapkan harga, gitu loh. Jadi intinya ya alhamdulillah ya, ini memang hadza min fadli rabbih, jadi memang ini dari Allah ya. Jadi silahkan bersyukurlah terhadapnya ya, dan semoga jangan lupa zakat infak sedekahnya. Masya Allah, jadi ini memang sudah menjadi rezeki dari para pedagang cabai ya Ustadz, karena bukan mereka juga yang semata-mata menetapkan harga, namun sudah ada pengawasannya. Dan memang karena cabai itu langka sehingga mungkin harganya juga menjadi tinggi. Insya Allah, dan jangan lupa zakat serta infaknya, apalagi akan memasuki bulan Ramadan begitu ya Ustadz.